Ilmu agama. Banyak orang berpikir bahwasanya ilmu agama ini hanya dipelajari oleh ahli agama saja, tetapi pada kenyataannya ilmu ini harus dipelajari oleh semua orang-orang yang beragama. Di Indonesia, agama yang diakui ini ada 6, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha, serta Konghucu. Melalui ilmu ini, manusia tidak hanya tahu apa yang benar dan salah, tapi juga memahami alasan mengapa aturan itu ditetapkan. Agama memberikan pedoman agar manusia hidup penuh makna, bukan sekedar mengikuti hawa nafsu. Saran dari saya, sebaiknya ilmu agama itu dipelajari sejak kecil agar menjadi pondasi karakter. Semakin dini seseorang mengenal nilai-nilai agama, semakin kuat pula ia dalam menghadapi godaan hidupnya. Namun penguasaan ilmu agama tidak berhenti di masa kanak-kanak, melainkan harus terus dikembangkan seiring bertambahnya usia. Dengan begitu, agama menjadi cahaya sepanjang perjalanan hidup manusia itu. Ilmu agama tidak hanya mengatur kehidupan spiritual, tapi juga mencakup muamalah seperti politik, ekonomi, bahkan cara menjaga lingkungan. Artinya, ilmu agama menghadirkan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan persiapan akhirat. Seorang yang menguasai ilmu agama ini tidak akan menyepelekan pencapaian duniawi, namun tetap menempatkan nilai spiritual sebagai landasan utama. Tujuan belajar agama yaitu mengajarkan akhlak mulia seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan tanggung jawab. Tanpa agama, manusia bisa kehilangan arah dan mudah terjebak dalam keserakahan. Dengan memahami ilmu agama, seseorang akan lebih sadar bahwa tindakannya akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Ilmu bahasa. Ilmu bahasa adalah kunci utama dalam komunikasi manusia. Dengan bahasa, seorang dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan pengetahuan kepada orang lain. Menguasai bahasa itu membuat manusia mampu memahami budaya dan identitasnya sendiri. Sedangkan menguasai bahasa asing membuka jalan untuk memperluas wawasan, menjalin relasi global, serta mengakses ilmu pengetahuan yang lebih luas, teman-teman. Bayangkan jika manusia tidak menguasai ilmu bahasa, maka akses untuk kita jual beli, kita membeli sesuatu pasti akan terasa lebih sulit. Bahasa bukan sekadar hanya alat komunikasi saja, melainkan juga jembatan untuk membangun hubungan sosial, pendidikan, dan profesional. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang menguasai bahasa dengan baik akan lebih mudah beradaptasi, bernegosiasi, dan mempengaruhi orang lain. Bahkan kemampuan bahasa yang efektif sering menjadi faktor penentu keberhasilan seseorang dalam karir atau kepemimpinan. Karena itu, ilmu bahasa termasuk salah satu keterampilan dasar yang wajib dikuasai oleh setiap manusia. Ilmu logika. Ilmu logika adalah ilmu yang mempelajari cara untuk berpikir yang benar, teratur, dan sistematis. Dengan logika, manusia bisa membedakan argumen yang sahih dari yang menyesatkan. Makanya ketika orang misalkan ada yang punya masalah besar, maka ada orang yang bilang bahwasanya pakai logika. Itu menunjukkan bahwasanya logika itu sangat penting untuk melatih kemampuan menyelesaikan masalah itu. Logika melatih otak untuk tidak hanya menerima sesuatu begitu saja, tapi menguji kebenarannya melalui analisis dan penalaran. Oleh karena itu, logika sering disebut sebagai alat untuk menuntun akal agar tidak terjebak pada kesalahan berpikir. Dalam kehidupan sehari-hari, logika sangat membantu manusia mengambil keputusan yang tepat, baik dalam hal kecil seperti mengatur waktu maupun dalam hal besar seperti menentukan pilihan hidup. Seorang yang menguasai logika akan lebih mudah memecahkan masalah, berdebat dengan sehat, dan membangun argumen yang kuat. Selain itu, logika juga menjadi dasar dari ilmu pengetahuan modern, karena metode ilmiah berawal dari prinsip berpikir logis. Ilmu sains dan teknologi. Bayangkan teman-teman, di zaman sekarang ini jika kamu tidak menguasai teknologi saat ini, pasti orang akan bilang kamu gaptek, dan mungkin kamu akan dibully. Ilmu sains dan teknologi adalah pengetahuan yang berfokus pada pemahaman alam semesta serta penerapannya untuk mempermudah kehidupan manusia. Sedangkan teknologi adalah penerapan hasil sains dalam bentuk alat, sistem, atau metode yang bermanfaat. Keduanya saling terkait. Sains memberikan dasar pengetahuan, teknologi mewujudkannya menjadi sesuatu yang praktis dan bisa digunakan sehari-hari. Kalau kalian menguasai ilmu sains dan teknologi, maka kalian adalah manusia yang mampu berkembang, beradaptasi, dan meningkatkan kualitas hidup. Dari listrik, transportasi, komunikasi digital, hingga penemuan medis, yang semua itu merupakan bukti betapa pentingnya ilmu ini. Di era modern saat ini, siapa yang menguasai sains dan teknologi akan lebih mudah bersaing
baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, mulailah berubah untuk belajar teknologi, khususnya teknologi AI. Ilmu ekonomi dan keuangan. Ilmu ekonomi dan keuangan adalah ilmu yang mempelajari cara manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ekonomi mengajarkan prinsip-prinsip produksi, distribusi, dan konsumsi, sementara keuangan lebih menekankan pada pengelolaan uang, investasi, serta perencanaan keuangan pribadi maupun institusi. Dengan ilmu ini, manusia dapat memahami bagaimana uang bekerja dan bagaimana membuat keputusan yang tepat agar kebutuhan terpenuhi tanpa terjebak dalam kesulitan finansial. Penguasaan ilmu ekonomi dan keuangan sangat penting untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan. Dalam kehidupan sehari-hari, ilmu ini membantu seseorang mengatur anggaran, menabung, berinvestasi, hingga mengelola utang dengan bijak. Pada tingkat yang lebih luas, ekonomi dan keuangan menjadi dasar pembangunan suatu negara, karena stabilitas ekonomi menentukan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kemampuan memahami dan mengelola ekonomi serta keuangan adalah bekal utama agar manusia tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah tantangan zaman. Ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan dan gaya hidup adalah pengetahuan tentang cara menjaga tubuh, pikiran, dan jiwa agar tetap seimbang dan berfungsi optimal. Kesehatan tidak hanya berarti bebas dari penyakit, tapi juga mencakup kebugaran fisik, stabilitas mental, serta ketahanan spiritual. Sementara itu, gaya hidup adalah pola kebiasaan sehari-hari, mulai dari makan, tidur, olahraga, hingga cara mengelola stres yang sangat menentukan kualitas kesehatan seseorang. Menguasai ilmu kesehatan dan gaya hidup membuat manusia mampu mencegah penyakit, meningkatkan energi, serta memperpanjang usia produktif. Dengan pola hidup sehat, seorang dapat bekerja lebih efisien, belajar dengan fokus, dan berinteraksi secara positif dengan lingkungan sekitar. Sebaliknya, gaya hidup yang buruk dapat merusak tubuh secara perlahan meskipun tidak langsung terasa. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan ilmu kesehatan serta gaya hidup adalah salah satu kunci utama dalam meraih suksesan yang berkualitas.